Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yengika Bustin dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil literasi non-fiksi judul buku Hikayat dari Langit, pengarang Rihan Mahmudov, penerbit PKLX Media Komputindo, tahun terbit 2016. Jenis buku non-fiksi, tebal buku 294. Informasi penting. Bagian ini berisi kata pengantar dari penulisnya, yang berisi bahwa Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, yang mengubah hati seseorang kapan saja dia mau, saat dia mengucap kun maka terjadilah. Buku ini sederhana dan kontennya menjadi kesadaran bagi kita bahwa kepada Allah adalah jalan terbaik, sebagaimana sesuai dengan judulnya. Bab 1. Lupa dan salah. Allah menciptakan salah dan lupa agar kita tetap menjadi patuh padanya. Bukan berarti Allah tidak menyempurnakan kita, tapi yang namanya makhluk adalah Dia yang diciptakan, dan yang diciptakan punya kelemahan. B. Dosa yang keseringan. Dosa sangat mudah dilakukan, namun akan timbul penyesalan. Kita tidak boleh menganggap diri kita suci, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui. Salah satu melawan hawa nafsu, yaitu dengan keimanan. C. Godaan yang nikmat. Di dunia banyak sekali godaan, karena itu kita harus berdiri dengan iman, bukan dengan kedua kaki. Banyak orang berdiri dengan kedua kaki, tapi sangat sedikit yang berdiri dengan kokohnya iman. D. Mungkin Tuhan marah. Sebagai umat Islam, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semuanya kepada kita. Jika kita tidak patuh kepada azab, Dia menjadikan pohon, batu, angin, air, dan semua yang diciptakannya untuk menghancurkan kita. Bukan hanya sekedar hidup. Kita hidup tidak boleh semuanya sendiri. Hidup itu perlu arah dan tujuan yang jelas. Kejarlah cita-citamu. Setelah sukses, jangan pernah sombong pada orang yang tidak memiliki pangkat sepertimu. F. Uang bukan segalanya. Orang zaman sekarang keliru mengejar uang demi kaya, tapi lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah tidak ada surga dalam mengejar uang. G. Cinta yang kotor. Bila sudah ada cinta, maka kita harus mengutarakannya dan diam-diam lalu serahkan kepada Allah. Jika kita akan terjerumus pada cinta yang kotor. Durhaka dan durjana. Jadilah manusia yang taat, sesungguhnya yang beriman kepada Allah akan takut berbuat durhaka dan durjana. Kejam yang tersembunyi. Dekati Tuhan, minta pertolongan kepadanya, karena hanya cara Tuhan yang bisa mengalahkan cara setan. Kita tidak perlu mengusir, karena setiap perbuatan ada ganjarannya yang diperoleh. Bab 2. Niat suci. Segala kebaikan akan terbalaskan pula dengan kebaikan. Baik belum tentu suci, tapi suci tentu baik. B. Teladan menuju surga. Hidup harus mempunyai teladan agar kita bisa menemukan masa depan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat Islam. C. Tuhan, aku malu. Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan, maka kita harus bersyukur. Malulah jika kita tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. D. Karena Tuhan masih sayang. Saat kita mengalami musibah namun masih selamat, maka itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kebaikan adalah titik awal. Tanamlah benih kebaikan dari yang sedikit, karena itu akan selalu berbuah indah. F. Doa yang tersembunyi. Merupakan sebuah keikhlasan di hati pribadi. Jika kita memungkinkan kebaikan kepada orang lain lewat doa, maka biarlah Allah saja yang tahu. Sentuhan satu ayat. Dengan adanya sentuhan satu ayat saja, itu bisa membuat orang masuk Islam. Di balik alam, di balik ketersediaan yang begitu sempurna, terdapat pencipta yang begitu mempesona. Kita harus mensyukuri semua itu, karena Allah terlalu baik kepada kita. Sederhana yang mewah. Hidup tak perlu mewah. Kita hidup di dunia hanya untuk mengumpulkan perbekalan menuju akhirat. C. Air mata. Air mata yang sesungguhnya adalah menangis karena mengingat dosa walau sekecil atom. Bab 3. Dunia tak lagi enak. Dunia saat ini sudah berbeda.
Mereka lebih memilih mementingkan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Mereka kalah lalai. B. Kepedulian. Sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mereka mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan sendiri. Prinsipnya, asalkan orang lain bahagia, saya pun ikut bahagia. C. Sembahlah Allah. Dalam keadaan apapun kita harus sertakan Allah. Sembahlah Allah karena Allah Maha Pemberi dan Penyayang. G. Syukur. Hidup harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatan tidak ada yang bersih milik kita, semua hanya titipan dari Allah yang akan dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teliti. Orang beriman akan teliti dalam memberikan kebaikan kepada dirinya. Ia hidup penuh kehati-hatian agar tidak melakukan sesuatu yang ternyata itu adalah dosa baginya. Ketelitian adalah tanda takwa. F. Semangat. Hidup harus semangat, usaha dalam menggapai tujuan, mengeluarkan semua kemampuan. Jika sudah tidak bisa, maka sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang penting halal. Walau hanya Rp1.000 yang diperoleh dalam sehari dalam dengan keringat, asal bukan $1.000 hasil curian. Yang penting halal, kehalalan dimakannya adalah kejujuran yang membawa keberkahan, baik untuk diri dan orang lain. Tidak ada kesombongan. Kesombongan itu lama kebodohan yang membuat hati tersiksa, jauh dari teman dan menamar kebencian di hati orang sekitar. Kesombongan adalah tanda-tanda kesengsaraan. I. Rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan meninggikan dirinya dari orang lain. Tidak ada spasi antara dirinya dengan orang-orang yang tak punya. Ia menjadikan sifatnya hanya digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4a. Beda karena Allah. Berbeda karena Allah tak butuh alasan untuk membenarkan setiap apa yang dilontarkan dari ucapan orang lain. Karena orang yang bahagia adalah mereka yang berbeda dengan orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ada ampunan dari Tuhan. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Sesungguhnya Allah menerima setiap hambanya yang bertaubat, maka taubatlah sebelum alam semesta ini hancur. C. Damai dengan ujian. Ketika Allah hendak mengagungkan seseorang dalam suatu hal, Dia akan mengujinya dengan ujian yang sepakat dengan kemampuannya. G. Garingal kekol. Mereka yang berjuang dari awal hingga akhir untuk membela agama Islam karena Allah dengan berjuang yang terbiasa adalah mereka yang layak diberikan penghargaan. Tak hanya di dunia. Dunia itu fana, dunia itu akan berlalu. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Maka kejarlah akhirat selagi masih di dunia. F. Imam Maghribi. Hati seorang mukmin selalu dekat dengan Al-Quran. Baginya Al-Quran adalah sahabat terbaik untuk ia mengenal perintah dan larangan Rabbnya. Setiap ada ayat yang menyentuh hatinya, dia meneteskan air mata. Tangisnya meruntuhkan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.